Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo pemirsa sahabat Eljon, jumpa lagi bersama saya Bagas dalam program Indonesia Pageant Talk. Nah pemirsa semuanya, senang sekali saya Bagas bisa kembali berbincang-bincang bersama narasumber yang pastinya hebat, menginspirasi, jagoan, berotot, tapi cantik. Dan runner up 3 sekaligus menjadi Putri Bumi Indonesia Air 2023. Selamat kepada nomor urut 17, Laurentia Maria. Kami mengundang Ratu Fashti sebagai Dewan Juri sekaligus juga Miss Earth Indonesia 2018 untuk bisa menyematkan selempang kepada pemenang runner-up 3 Putri Bumi Indonesia 2023 sekaligus juga mendapatkan gelar sebagai Putri Bumi Indonesia Air 2023, Laurentia Maria. Sekali lagi didampingi oleh Bapak Martinus Joni Sugiarto. Penyematan mahkota, memberikan selempang, piala serta bunga kepada pemenang runner-up 3 yang juga menjadi Putri Bumi Indonesia Air 2023. Semakin mengerucut, Monica. Baik, kita abadikan bersama terlebih dahulu. Untuk bunganya. Wow, please welcome Laurentia Michelle, seorang atlet yang bertransformasi menjadi beauty queen. Dia merupakan salah satu pemenang dari Putri Bumi Indonesia 2023 sebagai third runner up yang dimahkotai sebagai Putri Bumi Indonesia Air 2023. Luar biasa, tepuk tangan untuk Laurentia Michelle. Kak. Halo Michelle, cantik Halo, banget. Kak. Apa kabar? Kabarnya baik, luar biasa. Luar biasa. Kok sekarang udah gak berotot lagi kayaknya? Soalnya udah jadi pageant ya sekarang ya. pageant. Tapi masih tetap kuat. Masih tetap olahraga, Tetap olahraga ya. dan sehat, Kak. Luar biasa. Nah, tadi kita sudah lihat cuplikannya Michelle nih sedikit. Dia ini sepertinya atlet ya. Dan juga kemarin dimahkotai sebagai pemenang pageant tingkat nasional. Boleh langsung Michelle sapa sahabat Eljon di rumah, dimanapun mereka berada, kenalin diri Michelle dan juga Michelle ini siapa sih? Halo Sobat Eljon, saya Laurentia Michelle. Saya kemarin baru dinobatkan sebagai Putri Bumi Indonesia Air 2023. Saya sekarang beraktivitas sebagai pelatih dan menjadi wasit taekwondo di DKI Jakarta. Jadi pelatih dan juga wasit taekwondo? Betul, Kak. Tuh tadi kan sahabat Eljon udah lihat ya, sabuk hitam. Pelatih taekwondo udah sabuk hitam. Waduh, hati-hati ada yang mau dibanting. Jangan dong, Kak. Jangan ya. Kan harus anggun li. Oh baik, tapi di belakang ini kalau dia udah lepas mahkota, ceper, semua orang dibanting. Oke, susah nggak sih dapat pacar kalau ikut taekwondo? Jujur dapetnya juga di dunia taekwondo juga, Kak. Alhamdulillah ada Kak. ya, baik. Iya. Satu profesi ya. Iya, betul. Oke Michelle, thank you so much sudah hadir di Pageant Talk hari ini, menyapa sahabat Eljon dimanapun mereka berada. Seperti kita ketahui ya, sahabat Eljon, Michelle ini seorang atlet taekwondo, seorang pelatih ya. Sekarang kalau pelatih taekwondo itu disebutnya istilahnya sabam. Kok sibum gitu ya? Sabam ya, luar biasa. Jadi saya agak jaga jarak nih, takut kesenggol dikit bonyok saya gitu ya di taekwondo sama si Michelle.
misalnya seorang atlet, pelatih juga dan sekarang dia ikut di dunia pageant dan menang. Luar biasa, tepuk tangan. Selamat ya Michelle. Terima kasih kepercayaannya. Luar biasa. Iya. Nah, tapi kita ingin tahu nih sahabat Eljon, cerita perjalanan Michelle hingga akhirnya sekarang dia mendapat mahkota yang cantik, menggunakan gaun, menggunakan selempang. Seperti apa sih perjuangannya? Barangkali perjuangan dan cerita di balik layarnya ini bisa menginspirasi kita semuanya. Oke, dan Michelle kalau gitu langsung aja ceritain kenapa sih kamu mau ikut pageant dan kamu awalnya gimana kok milih Putri Bumi bisa jadi ikut gitu? Iya, jadi gini Kak, ceritanya awalnya itu aku berawal dari daftar di tahun lalu, Abang None. Kemudian gak lolos Kak, karena persiapannya yang kurang, aku rasa. Dan kemudian ada salah satu pageant yang nge-DM aku buat ayo ikut duta dari sosial. Kemudian aku memang suka di sosial, dunia sosial. Dan aku punya saudara juga yang difabel dan aku melihat peluang di situ. Aku bisa mengangkat saudara aku ini gitu. Dari awal dari situ terus tapi terlalu luas lingkupnya. Akhirnya aku melihat Putri Bumi ini hidup juga dengan sosialnya tapi di bidang bumi gitu kan. Bumi juga kan nggak hanya tentang tanaman ya Kak, luas gitu, flora fauna, terus ada juga lingkungan sekitar juga makhluk hidupnya tentunya gitu. Jadi aku tertarik dan tentunya diyakinkan oleh orang-orang terdekat gitu Kak. Karena ragu kan, kemarin sempat belum jadi winner gitu kan Kak. Aduh aku bisa nggak ya, dan aku yakin semua saingan aku itu yang ada di sana, teman-teman itu punya basic yang sangat-sangat bagus ya Kak, dan aku belum ada basic seperti mereka gitu. Tapi kalau kita takut terus kapan kita mau maju ya Kak, bener gak? Iya betul. Jadi ini bisa dibilang Putri Bumi adalah ketiga kalinya. Ketiga kali ya, di awal kamu gagal, bahkan di finalis gagal, kedua kamu lolos sebagai finalis dan mendapatkan selempang juga ya pada saat itu ya. Dan memang fokusnya kepada ambasador peduli sosial gitu ya. Iya, sosial, betul Kak. Jadi peduli loh dia. Tuh, jadi yang beruntung nih yang jadi pacarnya Michelle, soalnya kayak care banget gitu ya. Perhatian gitu ya. Dan kamu juga punya latar belakang yang cukup menarik ya. Misalnya kamu punya salah satu keluarga yang memang difabel dan itu menjadi salah satu bentuk kamu menyuarakan kalau memang menjadi seorang pageant atau menjadi role model anak muda, kita perlu kepedulian ya sesama manusia. Iya, betul Kak. Luar biasa. Karena kan soalnya jujur masih banyak nih Kak di luar sana yang melihat mereka yang special needs itu dipandang sebelah mata. Karena aku ngalamin sendiri, kalau sepupu aku itu dilihat orang dilirik kayak dari atas sampai bawah, dilirik, di screening, dan mereka kayak apa sih lo, kayak lo siapa gitu kan. Dan aku ngerasa kayak mereka sama aja lo sama kita, bedanya mereka punya keunikan tersendiri, mereka punya kelebihan sendiri yang mereka nggak kita punya gitu Kak. Gitu luar biasa, keren sekali. Dan itu yang membuat mereka autentik ya. Dan kita sama gitu ya. Cuman hanya berbeda, keunikan masing-masing itu tidak semua orang punya ya. Dan itu penting loh Michelle untuk disuarakan. Teman-teman sahabat Eljon juga, jadi kita bisa tahu ya kalau memang khususnya di mereka yang mempunyai kebutuhan khusus ya, special needs, itu juga sebenarnya sama saja, bahkan mereka mempunyai keunikan tersendiri ya. Dan itu tidak semua orang tahu loh Michelle. Kalau orang nggak tahu kayak yang ngeliatnya apaan sih ini gitu, aneh gitu ya gitu Kak, ya biasanya deh. Dan itu perlu disuarakan. Dan akhirnya Michelle memutuskan untuk lebih fokus lagi dengan backgroundnya Michelle yang mempunyai kepedulian tinggi bisa kita bilang ya, untuk menyuarakan dalam bidang lingkungan hidup bumi gitu ya. Dan itu seperti apa ceritanya? Apa yang kamu suarakan? Iya, berawal gini Kak, karena dulunya aku tuh sama mamah kan suka kasih makanan kucing. Gitu. Saya juga punya kucing 9. Iya, aduh banyak ya Kak. Kalau aku dulu dogi Kak. Cuman aku bagi ke saudara juga. Kok tega sih? Soalnya kita kan niatnya ngerawat bareng-bareng Kak. Jadi biar kasih sayangnya merata. Kalau aku anaknya sembunyi satu aja aku langsung panik. Aduh, ada kucingku mana gitu. Gak boleh hilang satu ya Kak. Gak boleh hilang satu, kesayangan. Gak bisa tidur. Iya. Betul. Jadi itu berawal dari itu. Awalnya kita juga nggak peduli kucing banget karena kan hewan banyak Kak, sedangkan yang di hewan liar di luar itu kucing yang banyak ya Kak, dan mudah untuk kita pelihara, untuk kita selamatkan lah ya. Aku sama mamah itu berawal dari ngasih makanan kucing, kemudian kita ngeliat kucing sakit, kita ambil, kita bawa ke vet. Karena kita juga nggak punya tenaga buat ngerawat di rumah, karena kita ada dogi juga. Tapi
Di situ aku pernah punya pengalaman, aku pulang ngelatih, waktu itu ngelatih private. Aku ngeliat 2 kucing yang udah busuk Kak, baunya udah nggak enak banget. Aku awalnya juga ragu, ini aku ambil atau enggak, karena aku takut kasih sakit ke yang di rumah. Akhirnya dengan keyakinan aku tanya sana sini ke dokter, bawa aja, besok bawa ke vet. Tapi karena mungkin jalan Tuhan ya Kak, besok paginya yang satu meninggal. Jadi aku ngerasa bersalah, terketuk di situ ya hatinya ya. Gitu. Aduh lo terlambat deh kayaknya nyelamatinnya gitu. Tapi yang satunya akhirnya aku rawat, aku infus di rumah gitu. Seminggu bertahan, tapi Tuhan kayaknya tidak memberikan. Udah Shell, dia udah cukup sakit gitu. Akhirnya dipanggil juga, ya udah nggak apa-apa. Sekarang aku punya 1 Kak, kucing stray cat yang blind cat juga. Iya. Kemudian aku rawat sampai sekarang dan dia menjadi sebuah keunikan dan menjadi sahabatnya Dogi aku. Oh iya? Iya, bersahabat, bermain bersama. Dogi dan kucing. Iya, lucu betul. banget. Jadi orang bilang kan anjing itu galak. Terus habis itu mereka nggak bisa bersahabat dengan kucing. Jadi aku di situ mematahkan statement orang yang nggak bisa bersahabat dengan kucing. Oke, jadi dari kepedulian kamu terhadap animal welfare gitu ya, dan juga seperti kita ketahui ya misalnya bumi ini bukan cuma tentang manusia, Betul, Kak. bukan juga tentang cuma tanaman aja tumbuhan, hidup, tapi ada ya. juga makhluk hidup lainnya seperti hewan-hewan yang juga menjadi keseimbangan muka bumi. Betul, ya. Kak. Luar Iya, biasa. dari situ Kak, karena aku melihat kalau di luar sana kan orang-orang belum ada kesadarannya, belum banyak gitu Yes, kan. Jadi mulai dari hal kecil itu akhirnya mungkin aku bisa bersama teman-teman yang lain membangun kesadaran masyarakat sekitar. Luar gitu. biasa. Ini bisa menjadi salah satu contoh nih untuk kita ya. Iya. Kalau aku ya misalnya sama nih, aku juga bisa dibilang cat lovers gitu ya, Iya, pecinta cat kucing. lovers, ya. Setiap kucing di jalan aku sapa. Karena mungkin ini hanya yang suka kucing kali ya yang ngerti Iya, ya. Kayak, betul Kak. lihat kucing kayak halo, padahal Diajak dia nggak main ngerti ya kan Kak, diajak ngobrol gitu. Iya. Aku juga kayak gitu. Soalnya kata orang, Bener. dia orang kenapa ngomong sama kucing gitu kan Kayak ya. bakal dibales aja Iya. gitu kan Kak. Iya, betul. Tapi hewan itu bisa apa ya, punya feelings kalau menurut aku personal ya. Ketika kita ajak dia komunikasi, kayak dia bisa merespon dengan cara yang berbeda gitu ya, dengan kedipan mata gitu-gitu ya. Tiba-tiba dusel-dusel gitu Dusel-dusel, kan, aduh Kak. tengah aku gigit. Iya. Oke, selanjutnya kan berawal dari ikut-ikut pageant, dukungan dari orang-orang sekitar. Ada nggak sih apa ya yang selama ini menjadi apa ya, bisa menjadi batu loncatannya Michelle atau mungkin kerikilnya Michelle juga selama mengikuti dunia pageant seperti ini? Apakah dulu Michelle bukan sekedar didukung aja, tapi ada yang mungkin omongan-omongan yang bilang, Michelle kamu kan atlet ya, kenapa kamu mau ikut kayak gini atau mungkin ada sesuatu yang bikin kamu ngerasa down dalam proses kamu berprestasi dalam dunia entertain seperti ini? Oke, ya Kak. Jadi gini, sebenarnya kalau untuk dari keluarga cukup support, tapi tentunya kan kita nggak hanya keluarga ya Kak. Yeah. Pasti ada mulut-mulut yang juga pasti membuat kita sakit, jatuh gitu ya Kak. Sejauh ini sih teman-teman juga ngedukung, tapi pas aku menjalani itu, aku ngerasa kurang gitu. Kurang itu dalam arti aku nggak punya basic kayak orang-orang yang catwalk modeling gitu ya Kak. Dan aku di situ nggak percaya diri akhirnya di situ kan. Dan kadang ada kritikan dari orang yang, tapi buat aku kritikan itu menjadi pelajaran buat aku, motivasi buat aku ke depannya. Kalau sejauh ini, kemarin aku pernah ikut juga pageant itu, aku ngerasa kalau misalkan ada yang ini Kak, gimana ya aku ngomongnya ya, persaingannya kan ada yang murni, ada yang juga nakalan gitu ya. gitu. Jadi kayak di situ aku yang kayak aku mau emosi, tapi satu sisi nggak boleh emosi, karena kalau kita udah emosi otomatis otak kita, badan kita akhirnya negatif ya Kak, ke sekitar juga, dan hasilnya pun nggak akan maksimal gitu. Di situ aku cara mengantisipasinya, oke, fokus ke diri kamu, nggak usah pikirin jelek-jeleknya, tapi apa yang bisa kamu kembangin, apa yang harus kamu pelajarin lebih gitu. Kalau aku lebih ke sana sih Kak, karena kalau kita udah mikirin yang kayak gitu, kayaknya nggak akan ada hasilnya juga, kita jadi makin jelek, ya nggak sih? Tapi ini Michelle, apa nih yang meyakinkan kamu atau mungkin ada satu momen dalam hidup kamu sehingga akhirnya kamu, oh aku mau juga nih ikut pageant gitu ya, ikut dunia pageant ini. Sedangkan kamu awalnya kan memang aktif, bahkan udah sabuk hitam loh, kamu berarti kan udah
menggeluti dunia atlet taekwondo ini sudah lama gitu Iya, ya. sudah lama banget, Kak. Kenapa kamu bisa mau langsung plak lompat ke dunia pageant gitu ya? Beda ya, Iya, jalurnya gitu ya, kan. jauh ya. Kalau pageant kan mungkin kan image-nya lebih anggun, Iya. lebih kalem. Kalau taekwondo kan lebih gitu ya. Lebih brutal lebih, ya, Kak. lebih Iya. gitu Iya, ya. betul. Iya, kalau itu aku jujur, aku ingin keluar dari zona nyaman aku, Kak. Jadi karena gini, aku udah terbiasa dari kecil dan aku tidak meninggalkan taekwondo juga, dunia peratletanku, tapi aku mempunyai dunia yang baru yang bisa memberikan pengalaman ke aku tentunya dan kedepannya gitu kan. Dan apa ya, aku pernah mempunyai pengalaman yang gagal gitu, Kak. Jadi kalau di dunia ini aku gagal, nggak apa-apa, aku coba sampai aku mungkin aku jalannya yang lain. Dulu aku pernah gagal dalam pendidikan, akhirnya aku rasa Tuhan nggak ngasih kamu di situ karena kamu kalau di situ kamu kedinasan waktu itu aku nggak akan bisa ikut pageant ini, Kak. Iya kan? Kamu dulu lulus sekolah tes kedinasan gitu ya? Iya betul. Jadi gini, Kak, dulu aku pernah 2 kali gagal yang bikin aku kayak jatuh gitu kan. Aku pertama daftar di sekolah olahraga yang di Ragunan, mungkin Kakak tahu gitu. Ya itu kan, itu sebenarnya aku di sana orang-orang dibilang kamu masuk deh untuk ini ya masuk, cuman karena tinggiku kan, Kak, gitu. Akhirnya ya udah patah hati lah aku di situ kan. Tapi kalau aku lanjut di situ, aku nggak bisa ngerasain dunia peratletikan, Kak. Iya, dan saat kedinasan pun aku masuk kedinasan, aku pasti 4 tahun dong, Kak, di dalam sekolah. Aku nggak bakal ngerasain yang namanya dunia pageant ini. Jadi benar-benar jadi pengalaman aku, dan kalaupun di dunia ini aku nggak dapet juga misalkan, berarti aku harus coba terus sampai aku yakin kalau ini udah maksimal. Luar biasa. Kita memang harus explore diri kita ya, Michelle ya. Kita coba-coba ya. Mencoba dan gagal, tapi jangan pernah gagal untuk mencoba. Karena dengan gagal kita belajar, dengan mencoba kita mengetahui kualitas diri kita. Ternyata bisa di sini, bisa di situ ya. Bahkan sukses di bidang ini gitu loh. Gak ada yang tahu ya, Michelle ya. Gak pernah ada yang tahu, Kak, jalan ke depan yang Tuhan kasih. Betul. Jadi kalau kita nggak melangkah untuk mencoba hal baru. Iya, menelusuri jalan itu kita nggak pernah tahu ya, misalnya. Betul, Kak. Keren banget. Oke, misal selama perjalanan kamu akhirnya bisa dari atlet, kamu juga menjadi pageant juga, itu keren sekali loh, Michelle. Kalau kita bisa bilang ya, sahabat Eljon ya, Michelle punya keahlian dalam dunia atlet taekwondo, tapi dia punya prestasi dalam dunia pageant. Jadi dua-duanya berjalan ya. Kan kamu nggak meninggalkan atlet kamu kan? Kak. Tidak juga meninggalkan pageant kamu kan juga? Tentunya. Keren, luar biasa. Oke, Michelle, menurut kamu nih, berkesinambungan gak sih atlet dengan pageant nih, ketika kamu sekarang sudah mempunyai mahkota, punya selempang, atau malah bertentangan nih, atau malah sejalan, atau bisa disatukan gitu? Wah, ini pertanyaannya menarik loh ya. Menarik banget karena itu sangat berkesinambungan, Kak. Kenapa aku bilang gitu? Gimana tuh? Jadi gini, aku kan di sosmed itu juga sering update tentang apa yang aku lakuin, kegiatan aku gitu ya. Jadi pas aku update tentang pageant ini, aku dapat feedback yang baik dari orang sekitar. Jadi teman-teman ini rata-rata orang atlet yang taekwondo kan, Kak. Ternyata mereka itu malah nanya sama aku, Kak, gimana sih caranya biar bisa jadi kayak kakak gitu kan? Padahal kan kalau dibilang aku juga masih berproses ya, Kak. Ternyata itu banyak juga yang pengen kata atlet-atlet ini ya. Jadi mereka malah nanya gimana caranya, stepnya ke sana, dan kok bisa ngambil di bagian bumi gitu kan? Kalau aku jawab ke mereka gini, kebetulan aku punya advokasi dan aku punya keinginan di dunia flora dan fauna gitu kan, flora dan fauna yang akhirnya aku punya mendapatkan dari Eljon ini, misal Putri Bumi ini, akhirnya aku tekuni gitu kan, Kak. Dan gue bilang juga, tapi kamu juga harus tahu apa aja yang harus kamu persiapkan, karena kita nggak ujuk-ujuk langsung ya masang badan aja gitu kan ya, Kak, karena prepare-nya itu kan nggak sebentar gitu kan. Dan tentunya jadinya di dunia pertaekwondoan juga jadi apresiasi juga buat taekwondo sendiri. Luar gitu. biasa. Ternyata nggak hanya taekwondo, nggak hanya jadi wanita
wanita yang apa yang laki gitu kan, atau bisa anggun juga gitu. Luar biasa. Tapi memang sekarang ini apalagi di dunia pageant ya, misalnya semua sudah terbuka, dan bahkan yang seperti ini, yang unik-unik seperti ini ya, misalnya kamu dari atlet terus ke pageant, itu menjadi background yang bagus dan saling menunjang ya. Seperti kamu, karena mungkin kita bisa bilang jarang ya yang atlet ikut pageant gitu ya, karena dari yang mereka ketangkasan lalu menjadi anggun, lemah lembut, mungkin kita bisa bilang begitu ya. Ketika kamu kembali ke lingkungan atlet kamu diapresiasi gitu ya. Iya betul Kak, itu menjadi poin plus buat aku juga, dan jujur aku sekarang latih jadi harus tetap slay. Oh gitu ya, kamu jadi kamu taekwondo pakai heels nggak? Enggak dong. Oh enggak ya. Nanti ketancup kata anak. Ketancup. Ya makanya jangan ya. Tapi tetap make up. Oh tetap make up, baik. Pangling muridku, ini siapa kata? Oh gitu, show ya. Iya, tetap dong harus dibawa. Tapi kan kamu ngajar nih di taekwondo, kamu nggak ngajarin mereka untuk catwalk kan? Ketika untuk kuda-kuda. Jangan dong kan. Kamu harus poin kakinya gitu. Iya harus begini ya kalau foto gitu. Enggak dong. Jangan ya. Iya. Nanti mereka malah dapat mahkota bukan dapat sabuk. Iya, nggak jadi dapat medali dong. Oke, baik. Oke, keren sekali, ini menarik sekali, dan juga jadinya rasanya sahabat Eljon, aku pengen juga deh ikut taekwondo ya, diajarin sama Michelle gitu ya. Boleh buka kelas dewasa ya gitu kelas ya, benar ada kok. Luar biasa. Oke, Michelle. Tadi kita udah sharing-sharing ya mengenai perjalanan kamu, backgroundnya kamu, dan akhirnya nih sekarang Michelle kan sudah di sini ya, dan juga masih menjabat sebagai Putri Bumi Indonesia Air 2023 dengan mahkota di kepala kamu. Kamu pakai gaun, dan juga kamu bilang kamu harus tetap menjaga penampilan, grooming, bahkan kamu ngajar aja pakai make up nih ya. Nah, ketika kamu menjalani hal ini, apa sih hal yang paling bisa kita bilang mengubah hidup kamu, atau mungkin ada satu hal yang ketika kamu mendapatkan selempang ini ada hal baru yang kamu pelajari dan membekas di hati kamu? Kalau hal baru banyak ya Kak tentunya, tapi saat dipercayakan memegang sas ini, membawa sas ini dan crown ini, tentunya aku di situ ngerasa aku harus bertanggung jawab dalam memberikan dampak positif ke sekitar. Kenapa begitu? Karena kesadaran masyarakat sekitar, apalagi tentang air gitu. Contohnya untuk sungai ya Kak, kan orang-orang masih banyak yang membuang sampah sembarangan ya Kak. Di dekat rumahku sendiri aku juga mengedukasi, ternyata masih kurang gitu kan. Akhirnya aku harus lebih memiliki kesadaran yang lebih buat ngajak orang-orang ini untuk menjaga lingkungan sekitar. Dan tentunya di sosmed aku juga kan harus memberikan dampak positif. Kalau enggak, kalau aku sekedar yang aku jarang posting kan anaknya gitu kan. Orang juga ngeliat, apaan sih kamu dapat kayak gitu terus kok nggak ada dampak yang kamu berikan gitu kan. Pasti orang juga kenapa kamu kepilih ya gitu kan Kak gitu. Akhirnya di situ aku juga ngerasa aku mesti memberikan upgrade diri gitu ya, kamu harus mendorong untuk terus aku harus punya impact nih gitu ya. Harus memberikan impact kepada lingkungan sekitar, dan tentunya buat diri aku sendiri banyak yang aku dapat karena aku harus memanage waktu aku lebih baik lagi, dan aku harus lebih disiplin. Terutama aku sekarang harus makeup kemana-mana, aku harus spare waktu lebih panjang ya. Dengan kebiasaan aku yang cuman paling ngalis terus keluar ya. Oke, baik. Iya gitu sih. Dan aku di sini jadi dapat banyak pengalaman, benar-benar ketemu orang-orang hebat juga yang aku harus lebih baik lagi. Ternyata aku di sini nggak segini tuh belum apa-apa. Aku harus belajar lagi sama teman-teman aku gitu sih Kak. Luar biasa. Ini loh Michelle dari atlet menjadi pageant. Dan ternyata ketika kamu mendapatkan selempang ini itu mendorong Michelle untuk lebih lebih peka gitu ya. Tidak hanya sekedar mengenai animal welfare atau peduli dengan kucing, tapi seperti banyak kasus-kasus lingkungan hidup khususnya di air seperti selempang kamu ya. Itu air bersih itu sangat diperlukan sekali, dan juga awareness menjaga lingkungan sesimpel yang sekarang terjadi di lapangan ya, misalnya banyak yang buang sampah sembarangan di sungai ya gitu ya. Sungai dari mobil pun banyak kan ya Kak. Iya, kayak nggak sengaja kita udah jadi habit ya sepertinya ya. Tempat sampah luas Kak. Oke. Nah menurut Michelle nih, tapi dengan kebiasaan masyarakat, cara apa sih yang paling paling bisa kita jangkau ya untuk teman-teman sahabat Eljon, gak cuma Michelle, yang bisa kita jangkau dan kita lakukan untuk lebih sadar akan lingkungan hidup tuh apa sih Michelle? Sebenarnya semua itu kembali ke diri sendiri ya Kak, tapi karena aku melihat teman-temanku itu juga modelnya mudah untuk diajak,
gitu. Jadinya aku bilang kadang-kadang dari sosmed aku atau aku ketemu langsung, yuk kita habis makan misalkan, yuk kita langsung buang self service kan, soalnya betul. Karena aku pernah kemarin begini, ngapain ditaruh tempat sampah, kan itu juga diambil sama kliennya gitu. Aku bilang enggak lah, kita bantu gitu. Berawal dari situ sih Kak. Terus atau enggak kayak aku juga suka di sosmed mungkin kadang gitu, lebih ke sekitar dulu sih Kak. Oke. Misal ini kita lihat ya sahabat Eljon lebih ke kepekaannya tinggi ya, dia lebih memang tetap peduli ya, tetap pedulinya itu tinggi sekali. Seperti self service, selain kita membiasakan diri untuk membuang sampah pada tempatnya, ketika itu sampahnya kita, kamu juga lebih peduli kayak dengan petugasnya yang di situ pelayannya gitu kan, lebih helpful. Luar biasa, keep going Michelle, keren banget ya. Oke, Michelle, kan kamu juga berawal dari atlet seperti yang tadi kamu bilang, ternyata banyak yang tanya-tanya gitu ya, banyak atlet-atlet ataupun mungkin banyak sahabat Eljon, teman-teman di luar sana yang memang cross profesi mungkin ya, kita bisa bilang punya profesi yang mungkin tidak sejalan dengan pageant yang cantik dan anggun, tapi pengen juga punya mimpi seperti Michelle nih, pengen jadi seperti Michelle, punya mahkota, punya selempang, punya gelar nasional. Mungkin Michelle boleh kasih beberapa statement yang bisa membantu mereka selama prosesnya, silakan. Oke. Kalau dari aku sendiri, jangan pernah takut buat mencoba karena kita nggak pernah tahu di depan itu ada apa. Kalau misalkan kita dikasih gagal juga, jangan langsung terpuruk karena aku yakin gagal itu bagian dari perjalanan kita ke depannya. Karena Tuhan nggak pernah tidur kok sama usaha kita. Gitu sih Kak. Luar biasa, Tuhan nggak pernah tidur, selalu lihat ya. Luar biasa. Oke, untuk itu sahabat Eljon, semoga ini bisa menjadi inspirasi dan juga ini bisa menjadi acuan kita untuk bisa berproses dan juga berprestasi dan juga memiliki keahlian seperti Michelle. Luar biasa. Michelle, thank you so much sudah hadir di Pageant Talk, sharing-sharing ke kita. Oke, untuk itu sahabat Eljon, jika Anda ingin terus menyaksikan dan mendapatkan inspirasi-inspirasi dari narasumber-narasumber hebat, terus saksikan Indonesia Pageant Talk hanya di Eljon TV. Bye-bye. Si Patrick dan Tuan Krep lagi tamasya. Diklik subscribe-nya ya.